Ya, cukup sampai di sini dulu. Nah, jadi ceritanya tadi ada yang bisa meringkas coba, mengulang, menceritakan kembali. Ada enggak? Silakan. Nabila mungkin, Nabila Andaru. Tadi dialognya tentang apa? Dialognya tentang itu apa namanya? Membantu. Membantu. Oke, ya. Jadi tadi kan apa yang diberikan, bantuan yang diberikan ini tadi, yaitu memberikan air seni kelinci yang ternyata dia bagus buat pupuk ya, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Nah, intinya saling membantu, saling tolong menolong. Ya. Yang itu adalah merupakan ini saling membantu, saling tolong menolong, ini bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Ya, siapa yang tahu sila berapa kira-kira? Siapa yang tahu? Silakan. Boleh menjawab. Mencoba menjawab tidak masalah. Kalau salah tidak masalah. Yang penting adalah berusaha mencoba. Apa? Siapa yang bisa menjawab? Tiga, Pak. Siapa? Sebutin nama dulu. Alvin, Pak. Alvin. Ya. Alvina ya? Sila ketiga. Apa ya. Bunyi sila ketiga? Tiga Persatuan Indonesia. Yang lain coba. Ini kita tampung dulu. Jawaban Alvin bagus ya, menjawab sila ketiga. Yang lain barangkali. Yang barangkali berbeda dengan jawaban Alvin. Saling tolong menolong. Saling bantu membantu antara sesama makhluk, terutama manusia. Ada jawaban yang lain? Silakan. Sebutkan nama. Tita, Pak. Oh ya, Tita dulu. Apa jawabannya, Tita? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sudah ada dua jawaban ya. Ada jawaban pertama dari sila ketiga, jawaban berikutnya sila kedua. Apakah ada yang lain lagi jawabannya? Karena ada berapa sila? Ada 5 sila. Cukup? Pendapat yang lain tidak ada lagi? Ya, disimak ulang ya, simak ulang. Ya, jadi yang lebih tepat adalah sila kedua, saling tolong menolong. Ya. Saling bantu membantu, saling tolong menolong, ini adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, sekarang cermati kaitannya dengan penjabaran sila Pancasila.
Ini dibaca saja, coba ya. Sebentar, saya ya. Coba tolong Nolan. Nolan, tolong dibacakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini. Silakan dibacakan, Nolan. Ada 4 itu. Nilai yang terkandung dalam sila pertama, coba. Bacakan, Nolan. Halo, Nolan? Beriman kepada Tuhan dan tidak memaksa. Halo? Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Ya, jadi ini kandungan sila Pancasila. Silakan dihafalkan. Ini sudah ada di dalam buku. Ya, nanti tinggal di garis bawahi atau di ringkasan di modul, nanti dihafalkan. Ya. Jelas sila pertama itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan. Kemudian saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, tidak boleh memaksakan. Islam pun tidak memaksakan, tetapi mendakwahkan. Ya, di dalam Islam itu ada dai. Ada dai, ya, tidak boleh memaksakan, tapi mendakwahkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tapi yang jelas tunjukkan kalau kita sebagai muslim, kita semua muslim, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jelas di Indonesia ini sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, bebas menjalankan ibadah, tidak perlu diganggu. Seperti dulu, kalau kamu pernah dengar berita ada yang meledakkan bom di masjid, sebaliknya ada yang meledakkan bom di gereja, ini tidak benar. Ya. Makanya disebut dengan teroris. Oke, lanjut. Nah, sekarang silakan dibacakan poin-poin di sila nilai yang terkandung pada sila kedua. Jovan, silakan dibacakan, Jovan. Ya, Pak. Nilai yang terkandung pada sila kedua. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Bertetangga, rasa tidak sesama semena-mena dan saling membantu sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, terima kasih. Jadi ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kaitannya dengan kemanusiaan, jelas. Saling mencintai sama manusia. Bertenggang rasa. Bertenggang rasa itu apa? Bertenggang rasa itu, kalau bahasa Jawanya itu tepos liro. Ya, tenggang rasa itu jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, sama prinsipnya dengan Islam ya. Islam itu tidak boleh mendolimi. La yudlimu wa la yu'di. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh menyakiti. Nah, sama seperti anak-anak ini nanti biasanya kalau masuk itu kadang-kadang gojek sampai menyakiti temannya, nggak boleh, itu sama sekali tidak boleh. Zaman sekarang itu luar biasa jeleknya ya. Cara-cara mendolimi, cara-cara menyakiti orang lain divideokan. Ya, wal'iyadzubillah, itu buruk sekali. Tolong kamu jangan ikut-ikutan ya. Kamu jangan ikut-ikutan ya. Nah, jadi tenggang rasa jangan sampai menyakiti, jangan sampai mendolimi orang lain. Kalau orang lain dia sedang mengerjakan sesuatu,
Ya sudah, biarkan dia mengerjakan, kita tidak usah mengganggu. Kalau dia minta bantuan, kita bisa membantu, kita bantu. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini mirip juga dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Ya. Melakukan kegiatan kemanusiaan kalau dalam Islam ya ada sodakoh, ada zakat, dan seterusnya. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Kalau dalam Islam ada semboyan qulil haq walau kana murran. Nah, katakan yang benar meskipun itu pahit, ya. Meskipun itu dianggap buruk, tapi kalau kebenaran kita katakan kebenaran. Ya. Karena biasanya kalau orang itu sudah dikumpulannya orang yang jelek, orang yang buruk, yang benar itu malah disingkirkan. Banyak seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sila yang ketiga. Nah, silahkan. Minta tolong. Rara, silahkan dibacakan Rara. Nilai yang terkandung pada sila ketiga. Rara, Menjaga ya. Lanjut. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menerapkan sikap cinta tanah air. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cintai perdamaian dan persatuan. Ya, terima kasih. Jadi nilai yang terkandung pada sila ketiga Persatuan Indonesia jelas namanya persatuan ya. Ini menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kemudian menerapkan cinta tanah air ya. Bangga kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Rela berkorban, ini sikap patriotik ya. Sikap patriotik, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nanti yang lebih ekstrim misalnya ya, tapi mudah-mudahan jangan. Misalnya Indonesia diserang bangsa lain, ya kita harus siap. Kita harus siap. Biasanya ini yang masih muda-muda, usia-usia SMP, SMA, pemuda, ini akan wajib bela negara, wajib bela negara. Nanti dididik, kemudian siap untuk membela bangsa dan negara. Kemudian ini penting karena persatuan cinta perdamaian dan persatuan, cinta damai. Sikap yang baik itu adalah cinta damai. Apa ada yang tidak cinta damai? Banyak. Papua itu memberontak sekarang ini, ya. Gerakan pengacau keamanan GPK berusaha menyerang terus. Tentara diserang, warga diserang, itu contohnya. Saat ini masih ada. Oke, lanjut. Sila keempat. Silakan Sahin, dibacakan Sahin. Sila keempat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih. Nilai yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi jelas di sini mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, tidak memaksakan kehendak, nggak boleh. Ya, ada hubungannya juga dengan sila kedua ini. Tidak boleh memaksakan kehendak dengan orang lain. Mengutamakan musyawarah, ya. Rapat musyawarah, jadi tidak asal serampangan. Sama makanya kita didik. Oh ya, nanti saya lupa ya, nanti kita akan buat kepengurusan kelas. Meskipun belum masuk, enggak masalah. Nah, jadi ini yang paling jelas
terkandung dalam sila keempat adalah musyawarah, nih yang paling penting ya. Baik, lanjut. Nah, minta tolong dibacakan. Evan, dengar tidak Evan? Ini belum nyala kamera videonya. Halo, Evan? Evan tidak nyambung. Faras? Faras? Belum nyambung juga. Arya? Arya belum. Arka? Belum nyambung semua ini yang saya panggil. Sudah, Musa saja. Musa, silahkan dibacakan Musa. Ya, Pak. Menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Bersikap adil dan tetap sederhana. Hormati hak orang lain. Menolong dan menghargai orang lain. Ya, terima kasih. Sila kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini penting. Pertama, menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Nah ini, meskipun kamu punya uang, orang tuamu punya uang, ya enggak boleh boros ya. Sehari jajannya 3 juta, enggak boleh ya, walaupun punya uang. Apalagi ini masa pandemi. Kalau punya keuangan lebih, berbagi sama masyarakat yang membutuhkan, yang kekurangan. Nah, ini biasanya pandemi malah banyak makannya. Ini coba nih, biasanya kalau ditimbang banyak yang ningkat ini, naik ini berat badannya. Nah, di rumah terus malah pengennya makannya yang jajan, pakai itu apa namanya, GoFood, pakai GrabFood, ya, McD, pesen KFC dan sebagainya. Jangan ya. Ya sekali-sekali boleh. Ya. Tapi jangan tiap hari makannya minta terus, minta McD terus. Ya. Nah, ini enggak boleh. Itu boros namanya. Sekali-sekali bisa masak sendiri, bisa dengan orang tua. Oh ya, ini termasuk pembentukan karakter ya. Coba kalian masak sendiri. Yang bisa dulu apa? Masak telur ya. Nah, telur ceplok atau telur dadar. Iya, no, digoreng. Atau nek pengen gampang direbus ya boleh ya. Malah sehat yang rebus itu. Direbus. Silakan mencoba masak diri. Biasanya saya minta untuk ini ya, membantu orang tua, salah satunya nanti masak. Nah, nanti dipoto. Terus sudah masak apa? Yang gampang aja. Nih, menghindari sikap boros. Kemudian suka bekerja keras. Suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Suka bekerja keras, makanya kamu kalau mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima ini, kamu apa? Usaha kerja kerasmu ya belajar. Saat ini kamu sebagai siswa, sebagai murid, anak sekolah. Apa tugasnya ya belajar. Ini masa pandemi tidak bisa masuk sekolah. Ini masa pandemi tidak bisa masuk sekolah ya, kamu harus bekerja belajar dengan baik. Bersikap adil, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Oke, silakan disimak lagi videonya. Mas. Ini saya ngajar di kelas 5D. Ojo ya. Ya. Lantai 3. Ya, ya.
Ya, ini dihafalkan ya. Jadi letak geografis dari Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benuanya adalah Asia dan benua Australia. Indonesia sendiri masuk di Asia ya, karena dia di Asia Tenggara. Ya. Kemudian di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ini dihafalkan. Ya. Lanjut. Nah, ini biasanya ya, ada pertanyaan, coba siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang bisa menjawab? Di sebelah selatan, ini saya membacakan pertanyaan ya, silakan kalau bisa menjawab, sebutkan nama dan dijawab. Nah, di sebelah selatan, sebutkan batas darat wilayah Indonesia. Coba, siapa yang bisa menjawab? Silakan, gampang. Di sebelah selatan, apa batas darat dari wilayah Indonesia? Batas darat kuncinya. Ada nggak yang bisa menjawab? Itu sudah ada di situ. Sudah ada di screen. Video pembelajaran. Timur Leste, Australia, dan Hindia. Siapa ini yang menjawab? Bintang. Baik. Nah, tadi saya bertanya batas darat ya. Kalau samudra ini batas darat bukan Samudra Hindia. Bukan ya. Jadi perhatikan baik-baik batas daratan atau batas lautan. Kalau batas daratan itu hanya Timur Leste dan Australia. Ya. Nah, terus nanti biasanya juga ada pertanyaan, apa namanya, Australia ini sebenarnya tidak berbatasan darat secara langsung ya, tapi dia pulau yang di sebelah selatannya Indonesia. Kalau batas darat yang berbatasan langsung, ada lagi pertanyaan langsung, itu Timur Leste. Kemudian kalau di utara, ini di Kalimantan, lihat Pulau Kalimantan. Itu Pulau Kalimantan, di atasnya persis itu adalah berbatasan darat dengan Malaysia. Ya, ini berbatasan langsung. Kalau dengan Singapura tidak, dengan Filipina tidak langsung. Ya. Satu pulau. Sama dengan di ini, Pulau Papua. Atau
atau dulu namanya Irian Jaya. Pulau Papua ini berbatasan darat dengan Papua Nugini. Papua Nugini. Oke, coba saya percepat ya. Peta astronomis, ini garis lintang dan garis bujur. Ini dihafalkan. Ini garis lintangnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. LU lintang utara, LS lintang selatan. Delta astronomis. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Ini kira cukup. Ya, baik. Tadi sudah kita pelajari. Untuk hari ini adalah tematiknya pembelajaran 3. Ada muatan apa tadi? Muatan pelajarannya? Yang sila-sila Pancasila itu pelajaran apa berarti? PKN. Kemudian yang tadi ada letak geografis, letak astronomis. Itu pelajaran apa? Pelajaran IPS. Ya, baik. Kita sekarang lanjut ke AKM ya. AKM ini di kelas 4 kamu sudah dicoba sebentar, sudah kalau tidak salah infonya dari guru kelas 4 dulu sudah sekali tryout ya. Sekarang kita share dulu sebentar. Saya share dulu sebentar. Anak-anak bisa melihat web yang sudah saya buka ini? Priras bisa melihat? Bisa ya? Semua bisa melihat ya? Safira bisa melihat? Bisa ya? Baik. Berarti yang lain mestinya bisa ya? Oke. Nah, kita mau ke pembahasan AKM. Ini yang awal-awal dulu. Level pembelajaran ketiga itu kelas 5 dan 6. Kalau level 1 kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 4 kelas 7 dan 8, level 5 kelas 9 dan 10 itu yang akan melaksanakan asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kalau di SD kelas 5, bukan di kelas 6. Dan nanti direncanakan sekitaran bulan antara September Oktober. Nah, kita coba dulu. Ini untuk yang numerasi ya, saya akan lebih menekankan pada numerasi. Walaupun literasi juga penting ya, sama pentingnya. Cuma kalau numerasi ini lebih kepada matematika, literasi kepada bahasa. Makanya nanti akan dibagikan buku, bahasa Indonesia ada, matematika ada, dan buku AKM sendiri latihan soal. Nanti dikerjakan pas AKM ini kita bahas. Karena ini belum ada bukunya, kita lihat ke sini dulu, ke webnya Pusat Asesmen Pembelajaran Kemendikbud RI. Oke, kita coba ke representasi, yaitu bilangan. Memahami bilangan bulat, ini sudah tak buka ya. Bisa kelihatan? Ini. Ya. Jadi biasanya soal AKM itu ada gambar, ada cerita, ya. Soalnya bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa urean, bisa benar salah, mana yang benar, mana yang salah. Nah, silakan dicermati, coba soal berikut. Dicoba dulu ya. Ini gambarnya hanya ilustrasi saja. Gambar ilustrasi kemarin kita bahas di pembelajaran 2 tematik, tema 1, subtema 1.
gambar pesawat. Terus ada soal, ada pernyataan dulu. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Nah, berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah. Jadi kamu menjawab dua soal ini. Soal yang pertama, pada saat akan menggambar pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Kamu jawab benar atau salah. Di ore-orean saja. Ya, siapkan ore-orean. Selisih suhu dalam pesawat selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Itu benar apa salah? Oke, silakan dicoba dulu. Silakan dipikirkan, dicoba sebentar. Kalian pikirkan dulu sebentar ya. Saya ada tamu sebentar. Benar. Baik, siapa yang sudah bisa menjawab? Boleh mencoba terlebih dahulu sebelum tak bahas. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Yang berani menjawab terlebih dahulu. Ada? Tita, sudah ketemu belum Tita? Belum ketemu? Riza, sudah ketemu? Belum? Yang lain? Oke, tak tunggu dulu aja, enggak apa. Ditunggu sebentar. Nah, ini kata kuncinya nih loh.
Suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Ini penting ya. Keterangan 34 derajat Celcius di bawah 0. Artinya apa? Siapa yang tahu artinya 34 derajat Celcius di bawah 0 itu? Itu artinya nilainya, bilangan bulat ini nilainya bilangan bulat negatif. Berarti negatif 34. Tak beritahu dulu. Silakan dilanjutkan. Jadi suhunya di dalam pesawat 21 derajat Celcius. Ini positif ya. Tapi di luar tuh dingin sekali nih. Di luar tuh negatif 34 derajat Celcius. Nah, terus nek digambar di garis bilangan. Pernah diajari belum garis bilangan itu kan yang di sini 0, yang ke kanan itu positif misalnya 1, 2 dan seterusnya. Yang di kiri itu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Wes, tak ajari lagi, tak kasih kata kuncinya. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Yuk, sekarang siapa yang menjawab? Sudah tak kasih kuncinya. Mestinya bisa. Ya, siapa yang sudah ketemu? Ini kan gampang tuh yang nomor 1. Nomor 1 kan gampang sekali. Pada saat menggambar pada garis bilangan sudah tak gambarkan nih loh. Angka 34, nih 34 derajat Celcius itu ditulis di sebelah kiri angka 0, apa di sebelah kanannya. Yang benar yang mana? Kalau pernyataan ini menyebutkan 34 itu terletak di sebelah kiri angka 0, itu benar apa salah? Nomor 1 dulu. Siapa mau menjawab? Iko? Iko bisa mendengar nggak ini? Halo Iko? Tidak bisa mendengar. Yang bisa terlihat ini. Sudah jelas nomor 1 gampang sekali. Coba. Syafira. Benar apa salah? Tinggal milih ini. Benar apa salah? Ini di garis bilangan nih, perhatikan. Di garis bilangan itu kan yang di tengah itu 0. Ya toh? Kalau di sebelah kanan yang positif 1, 2, 3, 4. Kalau yang sebelah kiri 0 itu yang angka negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Coba, Syafira, jawabannya apa? Benar apa salah yang nomor 1? 1 jawabannya salah. Salah, Pak. Salah? Oke, tak anu dulu ya. Tak simpan dulu, Ada yang menjawab salah, tak simpan dulu. Yang nomor 2, selisih suhu dalam pesawat dengan di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Ada yang sudah bisa menjawab? Benar tidak? Nah, kalau nomor 2 memang lebih pemahamannya lebih tinggi. Oke, tak bahas saja. Baik, perhatikan. Tak bahas saja. Coba lihat kuncinya dulu. Jawabannya yang nomor 1 ini benar, yang nomor 2 salah. Ya.
Lah kok bisa kok bisa benar? Lah tadi kan sudah tak gambarkan. Tadi kan sudah tak gambarkan toh. Garis bilangan itu 0. Kalau di sebelah kanan 0 tuh bilangan positif, bulat positif 1, 2. Nah, berarti ini yang suhu di dalam pesawat 21 itu dia positif. Berarti letaknya pasti di sebelah kanan 0. Nah, yang 34 derajat Celcius tadi di bawah 0 itu sudah tak tulis tadi negatif 34. Ya, pasti sebelah kiri no. Kan kiri itu negatif 1, negatif 2. Nah, termasuk ini negatif 34. Nah, hubungkan dengan pernyataan. Saat menggambar pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Maksudnya negatif 34. Bukan angka 34 positif. Ya. Nah, jadi benar, di sini sebelah kiri 0. Jadi ini pemahamannya memang kamu harus lebih cermat dan teliti ya. Pemahamannya. Angka 34 itu maksudnya negatif 34 karena tadi sudah tak tuliskan atau tak pahamkan bahwa di bawah 0 itu artinya negatif. Oke. Terus. Sekarang yang nomor 2. Selisih. Selisih itu, ini tadi tulis lagi, angkanya, bilangannya positifnya 21, yang negatif adalah negatif 34. Fokus kedua angka ini. Fokus kedua angka ini. Ya. Yang namanya selisih, kalau ada pertanyaan selisih, kemudian kata yang lainnya lagi perbedaan, kata yang lainnya perubahan. Ya, bisa jadi perubahan suhu, perbedaan suhu, itu sama aja dengan selisih. Ingat-ingat ya, sinonimnya. Selisih, perbedaan, perubahan. Nah, itu pasti angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 21 dengan negatif 34 lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana, Leo? 21 dengan negatif 34 lebih besar yang mana, Leo? Halo? Jelas sekali. Lebih besar yang mana? Lebih besar 21 atau lebih besar yang negatif 34? 21. Ya, gampang sekali kan? Ya, tidak usah ragu-ragu menjawabnya. Tadi tak ada garis bilangan ya. Garis bilangan tadi ada 0, ada 1, dan seterusnya. Semakin ke kanan itu semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Semakin negatif, angkanya gede itu semakin kecil. Jadi kalau ada soal selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Ini untung angkanya tidak terlalu, sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menjebak. Kalau menjebak yang angka 21 ini harus lebih besar dari 34, berarti misalnya 41, itu menjebak. Ya, nanti tak beri contoh ya. Jadi, kalau ada pertanyaan selisih, yang besar dikurangi yang kecil, yang besar yang 21, dikurangi yang kecil negatif 34, ditulis lengkap, ada negatifnya. Nah, pada aturan penjumlahan pengurangan bilangan bulat, lihat, dikurangi negatif itu jadi tambah. Ya, jadi 21 ditambah 34. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Hanya menjumlah. Ayo cepat, dijumlah 21 tambah 34, hasilnya berapa? 55. Ya, 55. hanya menjumlah harusnya gampang. 55. Nah, jadi kalau di sini pernyataannya atau pertanyaannya 13 ya jelas salah. Kalau jam 13 jelas salah.
banget di tangan. Ya sebetulnya gampang ya, coba perhatikan pemahamannya, jangan sampai salah ya. Nah, tak kasih contoh yang lain. Biasanya anak salah tuh gini. Ini angkanya yang gampang aja ya, 20. Nah, yang satu misalnya negatif 15. Berapakah selisih suhunya? Yang satu suhunya 20 derajat Celcius, yang satu suhunya negatif 15. Berapakah selisihnya? Nah, biasanya anak menjawabnya begini. 20 kurangi 15 sama dengan 5. Nah, ini salah. Ini jawaban yang salah. Ya, ingat-ingat ini, kita ajari. Ini jawaban yang salah. Yang betul bagaimana? Tadi kan sudah saya berikan caranya. Selisih itu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang kecil itu negatif 15. Nah, aturan pengurangan bilangan bulat dikurangi negatif itu jadi tambah. Jadi 20 tambah 15. Jadi jawaban yang betul adalah 35. Perhatikan bedanya. Sering anak salah. Sering anak salah karena salah paham. Kesalahan hitung dikarenakan salah paham. Ya, itu. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Yang masih bingung mungkin cara ngitungnya? Ini masih satu soal ya. Masih satu soal. Tak clear dulu. Baru satu soal ini. Oke, satu lagi aja. Satu lagi sebelum istirahat. Ini agak panjang itu. Ini juga panjang. Ya sudah, sampai sini dulu saja. Soal yang agak